warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Diterima insyaallah. Amin, amin, amin. Dan dilapangkan dalam hidupnya, diampuni segala dosa-dosa. Al-Hadirin, Al-Fatihah. Yang kedua, alhamdulillah kepada anak-anak kita saudara-saudara dan apa yang kita hadirkan ini juga kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus bagi yang sakit terus kita doakan agar kesehatannya diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang di rumah dan saudara-saudara kita teman-teman kita yang di rumah jangan pernah merasa bosan, yang sehat walafiat, ajak ke masjid bisa berlomba-lomba pada sebagian satu kamera bagi kita yang bisa mengajak kita agar sehatnya walafiat. Ada hadirin yang waktu misalnya Al-Fatihah. Hari ini Ini satu ya. Tazkiyatun Nafs di surah Al-Baqarah ayat 14 dan 15. Itu nanti akan dibahas bagaimana pada ayat 14. Apa mengucapkan Allah biasa. Jelas nanti akan demikian kami sampaikan. Jazakumullahu khairan. Kalau duitnya, kalau duit. Ambilin berapa? Ambilin duitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah jemaah rahmat Allah, syukur kepada Allah atas nikmatnya. Teriring salawat dan salam pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahmat Allah, Allah berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashalla." Qad sungguh
harfu takkid, artinya sebuah kata yang menguatkan sebuah kalimat, sebuah kata yang menegaskan tentang pentingnya kalimat tersebut. Apa yang kemudian dianggap penting, dianggap urgent dalam ayat ini? Aflaha man tazakka. Aflaha, beruntung, sukses, lulus. Orang yang beruntung dan sukses, sebagaimana Allah setiap hari memanggil kita dengan panggilan hayya 'alal falah. Mari hidup dicapai dan diraih dengan kesuksesan. Sukses dunia sebagai khalifah fil ardh. Sukses dunia karena bisa melaksanakan berbagai macam perintah Allah dalam kehidupan. Sukses dunia karena bisa menjadi wakil Allah di muka bumi. Sukses dunia karena hukum-hukum Allah bisa ditegakkan. Sukses dunia karena seluruh umat bisa diseru untuk tunduk di hadapan Allah. Dan sukses akhirat tentu saja ketika Allah memberikan ridha dan memberikan kepada kita hak untuk masuk ke dalam surga. Sukses akhirat ketika Allah memberikan kesempatan bagi kita bisa mendapatkan syafaatul uzma Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapakah yang sukses itu? Man tazakka. Orang yang sukses dalam ayat ini dinisbatkan kepada man tazakka, orang yang bisa membersihkan diri, membersihkan batinnya, juga membersihkan zahirnya, membersihkan batin, membersihkan qalbunya. Karena kelak yang akan bisa selamat berhadapan dengan Allah adalah illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang benar-benar suci, karena terbebas dari berbagai macam kotoran, terbebas dari berbagai macam nilai dosa dan kemusyrikan, termasuk kemudian bisa membersihkan zahirnya sehingga dalam hidup bersih badannya sebagai syarat untuk amal ibadah, bersih amal ibadahnya dari berbagai macam keinginan mendapatkan pujian manusia, termasuk kemudian bersih juga amal perbuatannya dari berbagai macam hal-hal yang membuat rusak amal perbuatan, dan tentu saja bersih pula hartanya karena dia tidak ingin tumbuh dirinya dalam berbagai macam nilai yang mengakibatkan Allah membakar tubuh dan dirinya di dalam neraka. Kullu lahmin nabata min haram fannar aula bihi. Kullu, setiap, lahmin, daging yang tumbuh, nabata min haram, tumbuh karena barang-barang yang haram, tidak dibersihkan, maka fandar aula biha, neraka yang akan pertama menjilat tubuh tersebut karena kotor dan dibersihkan tidak lagi dengan taubat, tapi kotor dibersihkan dengan api neraka. Termasuk bersih akidah, bersih syariat, bersih akhlak, bersih muamalah, bersih dalam kehidupan pribadi, bersih dalam kehidupan bermasyarakat, bersih dalam berekonomi, dan bersih dalam berpolitik, tidak menghalalkan segala macam cara hanya karena berebut kekuasaan. Maka karena ini komprehensif, meliputi bersih lahir batin, bersih semua urusan, pantas qad aflaha man tazakka, sungguh
ditekankan, ditegaskan dengan kalimat takkid, akan beruntung siapa orang yang bisa membersihkan diri. Wa dzakara isma rabbih, kemudian dia ingat dengan Tuhannya. Dia zikir, baik zikir dengan qalbunya berupa kesadaran, rasa takut, nilai tawakal, kesabaran, syukur, dan berbagai macam pekerjaan hati yang lain. Atau dia ingat Allah dengan lisannya, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan semua kalimat yang menunjukkan rasa ingat kepada Allah dalam berbagai macam zikir-zikir lisan, atau dia berzikir dengan amal perbuatan. Maka berzikir dengan amal perbuatan Allah sandingkan fasalla, dia tegakkan sholat, tegakkan pengabdian, dia tegakkan amal ibadah. Karena tidak dinamakan sebuah keyakinan kecuali dibuktikan. Tidak disebut dengan iman kecuali ada komitmen. Tidak disebut dengan nilai hidup terikat dengan Allah kecuali sejauh mana ketaatan melaksanakan perintah-perintah Allah, dan gerbangnya adalah sholat. Gerbang amal ibadah adalah sholat. Maka ketika membersihkan diri, dia hubungkan dengan keterikatan dengan Allah melalui interaksi zikir. Dia implementasikan melalui wujud amal saleh berupa sholat dan ketaatan-ketaatan yang lain. Maka inilah orang yang kelak di akhirat nanti menghadap Allah dengan dosa yang tidak seberapa, yang kalaupun dosanya ada, Allah akan membuka hisabai yasira, hisab yang ringan. Dan ketika kemudian Allah tidak memperhitungkan dosanya, maka udkhuluha bisalamin aminin, dengan mudah dia akan masuk ke dalam surga, disambut dengan malaikat mengucapkan kalimat marhaban, silakan masuk ke dalam surga dengan aman, damai, sentosa. Inilah orang-orang yang di dunia rahmatan lil alamin, di dunia benar-benar kemudian menebarkan aroma harum karena bersih tindakan, bersih amal perbuatan, bersih ucapan, bersih pikiran, bersih dari berbagai macam hal yang berkontribusi dosa, baik harta ataupun hal-hal yang lain. Dan ini tujuan kenapa toharah, bersuci, menjadi pembuka dari semua amal ibadah, termasuk sholat di dalamnya. Hadirin yang dirahmati SWT, untuk memperluas ayat ini, surah Al-A'la ayat yang ke-14 dan ke-15, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Tentu kita harus juga mengeksplor pemahaman salafus salih, pemahaman para ulama mufassirin. Karena seandainya kita tidak membuka lembaran-lembaran kalam mereka, man qala fil Qur'an bi ra'yihi, barang siapa yang berkata tentang Al-Quran, menafsirkannya dengan ucapan sendiri. Pagi hari ini kita bicara surah Al-A'la, tapi pikiran kami yang bicara, pikiran kami yang disampaikan. Kami dengan berani mengedepankan ucapan pribadi, fa'asobat, meskipun pendapat itu benar, meskipun ternyata saking cerdasnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, tapi karena berpatokan hanya kepada akal, tidak pernah membuka lembaran-lembaran kalam ulama mufassirin, meskipun benar fa'asoba faqad akhta'a, meskipun benar tetap salah karena sifatnya cuma asumsi.
Sifatnya cuma Allah, perkiraan saja, cuma perkiraan yang berbetulan dengan yang benar. Tapi ketika kemudian dipastikan, dikonfirmasi, betul mengkonfirmasi, maka meskipun benar tetap salah, karena tetap hakikatnya baru asumsi, karena tidak ada referensi, tidak ada paraji. Sedangkan agama butuh referensi, agama butuh maraji, butuh dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga yang disampaikan pada tingkat hakul yakin. Hadirin yang dirahmati SWT, bagaimana kemudian para ulama membicarakan qad aflaha man tazakka, man tatahhara minal kufri wal ma'asillah wa amila bima amarahu Allah bi. Imam Mufassir At-Tabari dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari menafsirkan qad aflaha man tazakka, bahwa tazakka itu adalah man tatahhara, seseorang yang bertohar, bersuci, membersihkan diri, minal kufri, dari kekufuran. Sekali lagi, tazakka itu adalah menurut At-Tabari seseorang yang bertohar, membersihkan diri dari kekufuran, wal ma'asi, dan kemaksiatan, yaitu tindakan membangkang kepada Allah, wa amila bima amarahullah, dan dibuktikan dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, fa'adda faraidah, maka yang fardu dia tunaikan. Karena standar dari amal perbuatan adalah yang fardu. Meskipun amal soleh dari amal sunnah begitu melimpah, yang fardu tidak bisa diselesaikan dengan baik, susah hidup kita nantinya. Jadi ini yang disebut sebagai tazakka oleh At-Tabari, bersihkan dari kekufuran, hal-hal yang membuat kita kafir tinggalkan. Al-Quran ini salah, kata Habib Kribo. Walaupun Habib, hati-hati, menyalahkan Quran. Habib tidak dimaksud, yang dimaksud para nabi. Kita hormati nasabnya, tapi kita tidak akan pernah menyetujui ucapannya, karena mendatangkan kekufuran. Jadi segala macam tindakan yang mendatangkan kekufuran, dan para ulama mengatakan bahwa satu persatu dari amal perbuatan yang mungkar dan salah itu bisa mengurangi amal saleh kita, bisa mengurangi nilai iman kita, sampai pada tingkat di mana amal soleh dan nilai keimanan bisa habis kalau kemudian tidak dibarengi kemungkaran dan kemaksiatan dengan peningkatan amal ibadah. Maka berarti kekufuran bisa hadir seiring hidup senantiasa penuh dengan dosa. Maka cara menghindari kekufuran adalah hindarkan dari dosa yang bisa menghapuskan keimanan dan kesolehan, dan hindarkan setiap ucap dan tindak yang menghilangkan nilai iman secara langsung, semacam menghadirkan kalam ketidakpercayaan kepada Allah, atau menghadirkan kalam yang membuat ketidakyakinan kepada Al-Quran dan apa-apa yang diperintahkan untuk mengimaninya. Takbiratul ihram berarti mengucapkan kalimat takbir. Jika ucapan takbir itu diucapkan dengan sadar, dengan memanjangkan hamzah pada kalimat Allah, sehingga hamzah yang dipanjangkan itu berubah menjadi istifham, berubah menjadi sebuah pertanyaan, Allahu Akbar, maka istifham dia adalah merupakan pertanyaan. Makna pertanyaannya adalah apakah Allah itu besar? Kalimat ini diucapkan dengan sadar,
paham artinya, lalu kemudian tetap diucapkan untuk menyampaikan kepada manusia, itulah ucapan yang sebenarnya, maka dia murtad. Tindakan yang sepele, ucapan yang sederhana, hanya mengubah Allah dengan memanjangkan hamzah di awal sehingga berubah menjadi istifham, dia bisa berubah menjadi sebuah hal yang mengubah posisi dari mukmin menjadi kafir. Hal yang sama ketika kemudian mempertanyakan kebenaran Al-Quran. Salah di Quran. Kok bisa hukum waris 1:2? Salah di Quran. Kok intoleran, tidak memperkenankan orang berbeda akidah memimpin kita? Kan yang penting adil. Ini kalimat kufur. Maka sucikan diri dari hal seperti itu. Karena siapa yang tazakka adalah orang yang tatahhara minal kufri, berusaha membersihkan diri, menjauhkan diri dari kekufuran, baik tindakan, ucapan ataupun i'tikad, sehingga dia terus berusaha agar berada pada rel keimanan yang sebenarnya. Wal ma'asi, termasuk seseorang akan disebut sebagai tazakka kalau maksiat atau pembangkangan. Pembangkangan artinya perintah Allah malah dijauhi, perintah Allah tidak dilaksanakan, perintah Allah malah dilawan, larangan Allah malah diikuti, larangan Allah malah dijadikan keseharian, larangan Allah malah menjadi hobi. Ini yang disebut dengan ma'asi, maksiat. Dan kemaksiatan pantas kalau tidak dibersihkan, kalau tidak dihindarkan, kalau kemaksiatan tidak dijauhi, kalau diri tidak bersih dari kemaksiatan, itu bisa mempersulit kita mendapatkan hak surga kita. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Kok ada yang tidak mau masuk surga? Padahal surga adalah keselamatan. Di sana tidak ada keselamatan kecuali di dalam surga. Maka para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Yang enggan siapa? Gak mungkinlah kita ini enggan masuk surga. Kita ini memimpikan kenikmatan. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku, melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, itu yang berhak atas surga. Wa man asani ya'si maksiatan. Sementara yang maksiat, ma'asi jamak dari maksiat, maksiatun, maksiatani, ma'asi. Barang siapa yang bermaksiat, faqad aba, itu yang dianggap enggan. Jadi yang hobi maksiat dianggap enggan masuk surga. Dia mempersulit diri masuk dalam surga. Padahal dia dijamin oleh Rasul, kalau dia adalah umat Rasulullah, dia berhak atas surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah betapa pentingnya membersihkan diri dari kemaksiatan. Tazakka anil maksiat, bersihkan diri dari kemaksiatan. Baru implementasi dari bersih itu ada wujud wa amila bima amarahullah. Kalau bersih, mudah melaksanakan perintah Allah. Ya ayyuhar rasul, kulu minat thayyibati wa'mal shalihah. Hai para rasul, makan yang baik-baik saja, bersih. Kalau sudah bersih, wa'mal shalihah, mudah amal saleh. Jadi beratnya amal saleh karena kita kotor, belum tazakka. Kenapa susah beramal saleh? Karena kita kotor, belum membersihkan diri. Kita sulit untuk melaksanakan perintah Allah, bawaannya malas, berat, banyak halangan, banyak godaan. Ada saja alasannya. Taruh dulu,
tar besok mungkin kita kotor. Tapi kalau kita bersih, dilambangkan dengan makanan. Kulu minat thayyibat, makan yang bersih-bersih saja. Kalau kita bersih dari barang yang haram, wa amal salihah, maka amal saleh akan mengiringi. Maka di sini pun sama. At-Tabari menyatakan, kalau mampu membersihkan dari kekufuran, mampu membersihkan diri dari kemaksiatan, kok dibedakan sih? At-Tabari membedakan antara kufur dan maksiat. Seseorang yang berdosa sampai pada tingkat kufur gak punya hak lagi atas surga. Tapi seseorang yang kemudian kotor karena kemaksiatan, sepanjang tidak sampai pada kufur, masih berhak atas surga. Itu bedanya. Makanya dua-duanya disebutkan untuk membedakan kasus, tapi dua-duanya disebutkan. Kenapa? Karena kekufuran menghilangkan hak atas surga, kemaksiatan pun kalau bertumpuk punya konsekuensi yang sama. Laisa as-saghair bil istimrar, tidak dinamakan dosa kecil kalau berkelanjutan. Apa peribahasanya? Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Syai'an fa syai'an fasara jibal. Sedikit demi sedikit jadi jibal, jadi gunung juga. Artinya apa? Sedikit memang masih surga. Dosa sedikit masih bisa membuat kita masuk dalam surga. Tapi kalau banyak dan masuk dalam hisab yang berat, maka bisa jadi hak itu hilang sama sekali. Jadi bersih dari kekufuran dan kemaksiatan, mampu melaksanakan perintah Allah, wa adda faraidah, dan fardu itu bisa ditunaikan dengan sempurna. Fardu keseharian berupa sholat 5 waktu, atau fardu-fardu yang lain yang pada pokoknya terdapat pada rukun Islam yang 5, dan hal-hal yang lain di luar daripada itu yang sifatnya memang fardu buat kita atau buat setiap individu. Itu At-Tabari. Jadi seseorang tidak bisa dinamakan suci kecuali waspada dari kekufuran dan kemaksiatan. Mufassir yang lain yaitu Turjumanul Quran. Siapa Turjumanul Quran itu? Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sepupu Rasul Muhammad SAW, mufassir dari kalangan sahabat. Beliau adalah orang yang benar-benar paham terhadap Al-Quran. Berkata, man tazakka minasyirki, orang yang tazakka, orang yang membersihkan diri, berarti orang yang membersihkan diri dari kemusyrikan. Ini semakna dengan yang berulang-ulang kita bahas. Seandainya kita punya dosa banyak, dan dosa kita itu meliputi langit dan bumi, ya ibadi, law balagat dzunubaka anas samai wal ardh, dosamu meliputi langit dan bumi. Bumi itu 7 lapis, dan setiap kita boro-boro melintasi bumi dengan 7 lapisnya, boro-boro mengitari poros bumi, diameter bumi. Jakarta saja tiap pojoknya belum dijamah satu persatu. Ayo, siapa yang tinggal di Malakasari, yang setiap pojok gang Malakasari bisa didatangi di dalam hidupnya? Saya yakin Bapak yang sudah puluhan tahun di Malakasari, ada saja gang yang belum Bapak datangi di Malakasari. Padahal berarti bumi itu luas, dan dosa kita sepenuh bumi dan sepenuh langit. Langit lebih luas lagi, 7 lapis pula, dan satu lapisnya, bayangkan, yang disebut dengan Sama'ud Dunya. Sama'ud Dunya adalah langit pertama. Hitung jumlah bintang yang ada di galaksi kita.
galaksi Bima Sakti itu, bintangnya bisa miliaran, itu baru satu galaksi. Sementara di alam semesta yang baru satu langit, itu Samaud Dunya, itu bisa triliunan galaksi. Dan setiap harinya ada bintang baru, ada galaksi baru. Langit ini semakin meluas, seperti halnya balon. Langit ini meluas seperti halnya balon, sampai pada titik di mana balon tersebut tidak bisa lagi menampung udara, tidak bisa lagi menampung oksigen yang ada di dalamnya, meledak. Dan ketika langit dunia, karena dia juga makhluk, tidak bisa lagi menampung galaksi yang lahir, tidak bisa lagi menampung bintang yang lahir, dia akan meledak seperti halnya balon yang terus ditiup sampai kemudian tidak lagi mampu menahan, meledaklah dia dengan goncangan yang hebat. Kalau balon saja bikin kita kaget, jujur Pak ya, kalau balon meledak itu kaget kita luar biasa. Apalagi ini ledakan dahsyat seluruh alam semesta. Langit pertama luasnya bukan main. Dosa kita meliputi langit dan bumi, nggak kebayang. Tapi kita punya tauhid, tidak ada kemusyrikan. Ingat, dosa meliputi bumi, sepenuh bumi, meliputi 7 lapis bumi, meliputi 7 langit, 7 lapis langit, tak terkira jumlahnya. Ada 2 yang masih tersisa. Tauhid yang tertancap masih berkelap-kelip, dan kemusyrikan yang sirna. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, yakin dibawa sampai mati masih berhak surga. Itulah kenapa Ibnu Abbas dengan singkat mengatakan minasyirki, bersih dari kemusyrikan. Ini mirip dengan tafsir surah Ali Imran ayat 102 yang pernah kita bahas, yang mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bahwa kalimat yang lumayan panjang itu hanya ditafsirkan dengan ringkas oleh tafsir Jalalain dengan kalimat muwahhidun, orang yang mati muslim sejati. Syaratnya adalah bawa tauhid. Makanya sekali lagi amat heran kalau ada orang berkata aneh hanya dengan kalimat la ilaha illallah kau bisa masuk surga. Gak aneh, ini janji oleh Allah dan Rasul. Gak aneh, karena ketika Allah berkehendak maka tidak ada yang tidak mungkin, karena syaratnya tercukupi. Apa syaratnya? Ada iman walaupun terlap-kelip, ada tauhid walaupun kemudian dia seperti kunang-kunang, dan kemusyrikan hilang. Itu syarat cukup di situ. Makanya hilang 2 syarat ini, hilang 2 syarat ini, hilang la ilaha illallah, bawa semua dunia, infakkan semua dunia, sujud seumur hidup, tetap neraka. Berapa lama Bapak hidup? Seandainya Bapak dan Ibu diberi umur sepanjang umur dunia, dan cuma satu yang kita kerjakan, sujud kepada Allah, tapi di dalamnya ada kemusyrikan, gak ada manfaat. Seandainya semua harta di dunia diserahkan kepada kita dan semua kita infakkan, tidak ada yang tersisa, kita infakkan, tapi ada kemusyrikan, sia-sia, tidak terpenuhi syaratnya. Itulah sederhananya kalimat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Tapi karena kalimat itu bukan kalimat main-main, dalam dia adalah tujuan hidup. Tujuan hidup adalah la ilaha, hilangkan kemusyrikan, illallah, tegakkan tauhid. Itulah tujuan hidup. Jadi bukan merendahkan banyaknya amal ibadah,
Bukan menyepelekan banyaknya amal ibadah, tapi amal ibadah kalau tidak ingin sepele, dasarnya mesti jelas. Apa dasar yang jelas itu? Terbebas dari kemusyrikan. Ini ayat berlaku. Qad aflaha man tazakka, orang yang benar-benar bersih, karena memang tidak ada kemusyrikan. Karena kalau dia berdosa sepenuh langit dan bumi sekalipun, kalau dia punya tauhid, masih bisa suci kembali, meski mampir dulu di dalam neraka. Tapi nggak mau kan, Pak? Enggak. Mau transit dalam neraka? Transit di rest area sih masih enak, tapi transit di neraka, wal iyadu billah, na'udzubillah dari. Apalagi kadar di neraka beda dengan kadar di kita. Panasnya berkali lipat, dilambangkan api dunia bagaikan api neraka, api jahanam yang menimbulkan asap. Asapnya diambil, dimasukkan ke dalam lubang jarum, sebesar lubang jarum asap jahanam itu menjadi api dunia. Bayangkan saja panasnya. Kemudian durasinya berapa lama? Durasinya adalah fi yaumin kana miqdaru alfasana, 1 hari bagaikan 1000. 1 hari bagaikan 1000 tahun. Jadi kalau ada yang transit 1 hari di dalam neraka, 1000 tahun. dia di sana bukan sebentar, tapi 1000 tahun lamanya. Nauzubillah min dzalik. Riming saya. Jangan bermimpi masuk ke dalam neraka. Jangan berkata, kita memang pantas. Ya, kalau kita memantaskan diri, ya pantas nanti masuk ke sana. Jangan memantaskan diri masuk ke sana. Kenapa? Ana inda dhanni 'abdi bi idza dzakarani. Aku tergantung sangka hamba-Ku. Kalau dia bersangka pantas masuk ke dalam neraka, Allah akan pantaskan dia masuk ke dalam neraka. Maka pantaskan diri masuk ke dalam surga, agar Allah memantaskan kita masuk ke dalam surganya. Bagi siapa yang dipantaskan masuk ke dalam surga, niscaya dosa akan diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena itu tadi, meskipun dosanya banyak, kalau Allah anggap pantas, maka dia akan pantas masuk ke dalam surga. Jadi itulah yang disebutkan warahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi apapun, termasuk meliputi banyaknya dosa. Dikumpulkan semua dosa makhluk dibanding dengan rahmat Allah, luas mana Pak? Masih luas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini masih panjang tafsirnya. Jangan dulu bosan. Jangan dulu tidur. Mintanya menafsirkan ayat, tadabbur ayat, panjang tadabbur ayat itu. Man qala la ilaha illallah, qala Ikrimah, seorang mufassir, menyampaikan tentang makna tazakka. Man qala la ilaha illallah. Ini lebih sederhana lagi, Pak. Orang yang tazakka, orang yang suci itu adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Merinding saya terus. Sungguh orang yang mengatakan kalimat ini sungguh tidak masuk akal. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Ini lebih sederhana lagi. Hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa sesederhana itu? Mufassir Ikrimah menyatakan tentang kalimat tazakka, karena siapapun dengan kekafirannya, ingat dengan kekafirannya, tapi dia ucapkan kalimat ini. Sekali lagi, dengan kekafirannya, dia musuh Allah, hebat permusuhannya, dia berperang seumur hidup untuk memerangi agama, dia makan yang haram, menjijikkan perilakunya, rusak akhlaknya, banyak korbannya, banyak kejalimannya, tapi dia ucapkan kalimat ini, tazakka, seketika dia bersih.
Kalau dia ucapkan bukan dengan pura-pura, kalau dia ucapkan dengan mukhlisan, ikhlas, yakin dia ucapkan, dia bebas dari dosa. Pak, semua sahabat tadinya orang kafir. Semua sahabat tadinya orang kafir. Dan tidak semua sahabat sesudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah diberikan umur untuk beramal soleh. Tidak semua begitu mengucapkan kalimat syahadat diberikan kesempatan panjang. Ada yang mengucapkan kalimat tersebut langsung kemudian meninggal dunia. Dan ternyata semua mereka ridwanullah, dalam ridha Allah, radhiyallahu anhu. Hati-hati merendahkan kalimat ini. Tazakka itu adalah ketika mengucapkan kalimat ini gugur semua dosa-dosa kita. Sebagaimana para sahabat, mereka wa kuntum ala syafa hukratin minan nar. Mereka semua berada dalam tepi jurang neraka. Wa anqadhakum minha, tapi Allah selamatkan. Dan yang diselamatkan itu ada yang tidak panjang umurnya, berarti belum beramal soleh. Di antaranya Hanzalah radhiyallahu anhu, tapi tetap radhiyallahu anhu, tetap dalam ridha Allah, tetap surga Allah. Bahkan Hanzalah dimandikan oleh malaikat, ghasilul malaikat, dimandikan langsung oleh malaikat. Padahal amalnya cuma la ilaha illallah. Sekali lagi amalnya cuma la ilaha illallah. Betapa dalam mengucapkan kalimat tazakka man qala la ilaha illallah. Jadi jangan kita ikut-ikutan dengan orang yang meremehkan kalimat mulia ini. Seandainya seluruh dunia dan langit seisinya ditimbang dengan kalimat ini, maka yang berat adalah kalimat la ilaha illallah. Ini tafsir Ibnu Katsir. Tahhara nafsahu minal akhlaqir radhilah wa taba'a ma anzalallahu ala rasulih. Ibnu Katsir menyampaikan makna tazakka. Tahhara nafsah. Orang yang tazakka adalah orang yang membersihkan jiwanya, nafsah, minal akhlaqir radhilah, dari akhlak tercela, wa taba'a, dan kemudian dia ittiba, kemudian dia ikuti ma anzalallah, yang diturunkan oleh Allah ala rasuli kepada rasulnya. Dua hal yang bisa membersihkan diri, kata Ibnu Katsir. Yang pertama, membersihkan diri dari akhlak tercela. Jadi inilah fungsi dari diutusnya Rasulullah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena orang yang bersih akhlaknya, orang yang bisa membersihkan akhlaknya dari akhlak-akhlak tercela, akhlak-akhlak rendah, itulah yang disebut dengan tazakka. Dan sekali lagi, akhlak itu di puncaknya adalah kalimat la ilaha illallah. Senyum murah, murah senyum, manis muka, kalimatnya manis, tutur katanya lembut, terhadap orang tua sopan, anak kecil diusap disayang, terhadap istri begitu cinta, lingkungan pun senang dengan dia. Tapi kalimat la ilaha illallah tidak ada pada dirinya, dia termasuk tercela di hadapan Allah. Jadi jangan tertipu. Akhlak mulia itu puncaknya adalah kalimat la ilaha illallah. Baru kemudian diikuti dengan senyum yang murah, kalimat yang manis, hati yang kemudian juga lembut, tindakan-tindakan yang kemudian juga menenangkan, menyenangkan. Tapi yang itu semua lembut-lembut,
enak dipandang, enak dilihat, tutur kata manis, tapi Allah dihinakan, Allah dianggap dua. Dia kemudian tidak meyakini kalimat la ilaha illallah. Hakikatnya dia akhlaknya akhlak madhmumah, akhlaknya akhlak pendosa. Oleh sebab itu, akhlak yang kemudian disebut sebagai bagian dari muamalah bainan nas, bermuamalah bersama manusia, hadir dalam undangan, menghormati undangan, tertib dalam pertemuan, menghormati siapa yang sedang bicara, lalu kemudian menyampaikan tutur kata dengan baik. Itu akhlak bainan nas, muamalah bainan nas. Tapi pondasinya adalah muamalah sama Allah, bermuamalah bersama Allah. Bermuamalah bersama Allah itu dasarnya adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, akhlak yang mulia antara Allah dengan dirinya, dengan diri dan manusia yang lain, ini tazakka. Makanya Pak, karena ini sangat penting dalam pembentukan karakter. Dan musuh Islam tahu ini berbahaya buat mereka. Pendidikan kita dari segi karakter dihilangkan dari akhlak. Pendidikan moral itu adanya di pelajaran apa sih Pak? PMP. PMP udah hilang. Pendidikan moral itu di mana? Oh, pendidikan agama cuma 2 jam. 2 jam itu pun cuma memenuhi persyaratan kurikulum, kejar target. Seminggu sekali. Maka hasilnya apa? Lihat hasilnya. Tawuran. Kalau lagi lulus ngapain tuh anak-anak kita Pak? Ambil pilot, coret-coret baju, naik motor keliling kota, mampir di semak-semak. Nauzubillah min dzalik. Lihat hasil dari pendidikan bangsa kita ketika akhlak ditinggalkan, maka hasilnya adalah kerusakan. Makanya tazakka itu tegaknya akhlak, baik akhlak terkait dengan hubungan dengan Allah, akhlak terkait dengan hubungan sesama manusia, termasuk memperlakukan alam. Ibu hati-hati, kucing memang sering nyuri ikan ibu, tapi jangan sampai emosi ambil air panas disiram ke kucing. Dia hanya butuh makan. Kalau kita berbelas kasih kepada dia, mungkin dia tidak akan mencuri ikan kita. Jangan sampai kemudian berbuat tega walaupun terhadap binatang. Itu baru kecil-kecilan. Ada yang kemudian tidak punya akhlak terhadap alam, dieksploitasi alam, diambil batu baranya habis-habisan, gak ada reklamasi sama sekali. Diambil hutannya, habis Kalimantan, banjir hasilnya. Itu akhlak tercela. Maka kalau jadi pengusaha jangan rakus. Karena apa? Kerakusan itu kebinasaan. Ittaqussuha fa innam akhlaqa man kana qablakum. Jangan kikir yang membuat rakus. Karena apa? Kikir itu harus diwaspadai. Karena kalau sampai kikir yang membuat rakus, kehancuran bangsa-bangsa terdahulu gara-gara kikir bin rakus. Contohnya adalah Qarun. Kikir, rakus, ujung-ujungnya binasa, langsung ditenggelamkan oleh Allah. Kikir dan rakus itulah yang mengakibatkan siksa langsung di dunia. Jadi Pak, kenapa banjir? Kenapa kebakaran? Kenapa kemudian berbagai macam bencana? Itu siksa yang disegerakan. Salah satu siksa yang disegerakan timbulnya dari mana? Siksa disegerakan karena kerakusan dan kekikiran. Jadi hati-hati dengan rakus dan kikir. Dan orang yang akhlaknya tercela salah satunya adalah punya kerakusan dan kekikiran, sehingga ketika berinteraksi dengan alam, alam diambil habis-habisan, tidak pernah dipelihara,
habislah sebuah bangsa, baik SDA-nya habis ataupun kemudian rusak sehingga tidak bisa ditempati lagi dan ujung-ujungnya bencana di mana-mana. Yang kedua, kata Ibnu Katsir, tazakka itu adalah taba'a, dia mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Berarti orang berakhlak adalah orang yang mengikuti Quran. Maka siapapun yang menyalahkan Quran, siapapun yang ingin mengganti Quran dengan hukum yang lain, siapa yang membenci Quran, siapa yang menganggap Quran sudah tidak up to date, siapa yang menganggap Quran sudah tidak layak lagi, inilah yang disebut sebagai orang yang kotor. Karena tanda bersih itu adalah mengikuti Quran. Berarti kalau bapak dan ibu ingin kemudian tazakka, biasakan dekat dengan Al-Quran dari mulai membaca sampai memahami, sampai mengamalkan, sampai kemudian menyampaikan kepada orang lain. Dari Jabir bin Abdullah an-Nabi, man syahida an la ilaha illallah wa khala al-andar wa syahida anni Rasulullah, itulah tazakka. Dari Jabir bin Abdullah dari Rasulullah dalam sebuah hadis tentang tazakka. Apa tazakka itu? Tazakka mensucikan diri itu adalah syahida an la ilaha illallah, yang pertama bersyahadat. Maka insya Allah Pak, semua orang Islam yang sudah bersyahadat suci. Semua yang belum bersyahadat, kalau mulai ganggu dulu. apa maknanya Pak? Banggalah bapak dan ibu, yang suci di dunia ini cuma satu, orang yang bersyahadat. Maka meskipun yang tidak bersyahadat kaya-kaya, meskipun yang tidak bersyahadat jadi penguasa yang mudah memutarbalikan fakta, yang mudah merekayasa, yang gampang menakut-nakuti, Omikron bentar lagi misalnya. Jadi siapa yang ngomong kayak gitu? Maret puncaknya Omikron. Kok bisa tahu ini? Siapapun yang tidak bersahadat, meski dia penguasa Amerika, meski dia Yahudi yang sedang kemudian hebat-hebatnya hari ini, siapapun yang tidak bersahadat, meski penguasa Vatikan sekarang, siapapun yang tidak bersahadat, meski dunia dalam genggaman, maka dalam tafsir yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah dari Rasulullah, siapa yang tidak bersahadat itu kotor. Jangan kita menjadi orang yang tertipu. Kadang-kadang kita tertipu. Enak jadi orang Amerika ya. Enak jadi orang Eropa. Matanya bersih, pendidikannya bagus, orangnya putih-putih, matanya biru, cantik-cantik, seksi-seksi. Tapi kalau tidak bersahadat, Pak, di mana ya? Di neraka. Orang Indonesia meski katanya hidupnya kelelep, bantet-bantet badannya, kulitnya sedikit agak gosong. Karena apa? Sawuk matang, saking matangnya agak sedikit busuk. Lalu kemudian dianggap masih primitif. Kenapa dianggap masih primitif? Susah berkembang. Negara konsumtif. Peneliti aja made in China. Ya, mainan anak-anak Pak, plastik. Di bawahnya made in China. Bangsa kita nggak bisa bikin apa. Tapi bersahadat, insya Allah kita lebih mulia. Itulah yang disebut dengan kebanggaan. Cuma itu tadi jaga masalahnya. Masalahnya kadang-kadang kita kurang menjaga. Udah dipilih oleh Allah bersahadat, tinggal di negeri yang kemudian benar-benar mayoritas
Sehingga ada sebagian kita, Quran ini udah gak sesuai, itu gak hati-hati, itu tertipu. Sehingga belajar agama bukan ke Saudi. Sekarang ini ada semacam gejala Pak, pusat-pusat dunia Islam dan peradaban tetap Pak di tempat-tempat di mana Islam lahir. Kalau ingin kemudian belajar tentang nilai-nilai keislaman langsung dari bahasa ibunya, itu langsung di sana. Maka Madinah atau Al-Azhar langsung di sana, karena langsung dengan bahasa ibunya. Bisa baca nih huruf yang gundul kayak begini nih, bahasa botak kayak begini bisa dibaca. Nah ini enggak dibalik. Belajar ke Eropa, Oxford, apa untuk belajar Islamologi. Mestinya belajar Islam sama kiai, belajar Islam sama syekh, belajar Islam sama mufasir, sama ulama, belajar Islam sama pendeta, belajar Islam sama misionaris. Bapak sebagai orang Indonesia datang ke Eropa nggak ngerti bahasa Inggris, nanya sama orang Inggris yang iseng, nanya sama orang Inggris yang kemudian suka ngeprank, itu kita bisa diputer-puter Pak di kota London. Kenapa? Karena di prank, karena nggak ngerti bahasanya. Kenapa? Karena dia ingin mempermainkan kita. Itu contoh konkret belajar agama sama orang yang justru benci kepada agama yang kita yakini. Ya kita di prank. Ujung-ujungnya rukun iman, rukun Islam diubah-ubah. Maka ada istilah tafsir, bukan lagi mengacu pada Ibnu Katsir, tapi tafsir hermeneutis, tafsir gaya Yahudi. Maka sebab itu jamaah, kita harus bangga dengan kalimat syahadat la ilaha illallah, karena dari Jabir bin Abdullah dari Rasulullah, tazakka itu adalah siapa yang mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, tazakka itu adalah khala al-andad. Apa itu andad, Pak? Tandingan. Apa maksud tandingan? Tuhan yang menjadi tandingan Allah. Khala al-andad berarti tandanya lepaskan Tuhan-Tuhan selain Allah, itulah tazakka. Kita tidak terikat dengan Tuhan-Tuhan lain. Kita tidak terikat dengan berbagai macam penyembahan kepada selain Allah. Itu yang disebut dengan tazakka. Khala al-andad, lepaskan semua andad. Apa itu andad? Tandingan. Apa maksudnya? Tuhan yang menandingi Allah. Lepaskan semua, berarti semua kemusyrikan hilangkan, itu tazakka. Yang berikutnya, wa syahida anni Rasulullah, bersaksi aku Rasulullah, kata Rasulullah. Berarti meskipun Islam tapi ingkar sunnah. Sekali lagi, bersahadat ya, kemusyrikan tidak ada, tapi Rasul tidak diakui, ingkar sunnah, enggak tazakka juga. Karena bagaimana mungkin kita bisa membersihkan di hadapan Allah sementara ajaran Rasulullah dihindari, padahal ajaran Islam implementasinya ada pada sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran ini garis komando. Quran ini garis komando. Aqimus sholat, itu garis komando, perintah. Begitu kita dikomando, tegakkan sholat. Tapi Quran tidak merinci apa itu sholat. Bingung kan? Kita sedang dalam kondisi dalam sebuah paskibrah. Lalu kemudian kita diperintahkan untuk bergerak, tapi bergeraknya itu tidak jelas ke kanan atau ke kiri. Komandonya jelas, tapi maksudnya ke kanan atau ke kiri tidak jelas.
Maka Quran ini garis komando, tapi tidak menjelaskan rinci tentang mekanisme, tentang bagaimana kemudian aplikasi dari komando itu. Komando itu bagaimana aplikasinya dijelaskan oleh sunnah. Maka ingkar sunnah, kalau sholat kayak apa sholatnya? Ada di Indonesia ingkar sunnah? Banyak orang ingkar sunnah. Saya pernah berdebat habis-habisan sama orang ingkar sunnah ketika dia menyatakan bahwa Bukhari Muslim itu agen Rusia. Rusia belum lahir. Imam Bukhari dianggap sebagai agen Rusia dengan alasan Bukhara sekarang ini dulunya adalah bekas Rusia. Lah, kalau memang kayak begitu logikanya, ini juga orang-orang Majapahit. Karena dulu ini bekas Majapahit. Kami nggak begitu kan? Kita bukan orang Majapahit. Kenapa? Majapahit eranya sudah habis. Apalagi ini kemudian sewaktu yang kemudian terbalik, apa itu? Rusia itu juga memang belum ada. Lalu kemudian dianggap yang sudah hilang aja nggak bisa disambung-sambungkan, apalagi yang belum ada, belum lahir. Tapi dengan bangganya dia mengatakan, enggak, Bukhari itu agen Rusia, sengaja disusupan kepada kaum muslimin untuk apa? Untuk menipu orang Islam. Kenapa? Karena umat Islam itu akan tertipu kalau percaya sama hadis. Kenapa? Hadis itu ucapan manusia. Ucapan manusia itu bisa salah, bisa benar. Yang benar cuma satu, Al-Quran. Dia lupa Rasul itu dijamin ucapannya kalau memang sahih. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu ucapannya adalah wahyu. Seandainya sahih, dia bagian dari firman Allah juga, walaupun bukan dengan redaksi Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 6. Masih banyak tafsirnya, tapi nggak bisa kita sampaikan, kita sambung nanti. Yang jelas ada tafsir dari Tabari, tafsir dari Ibnu Abbas, tafsir dari Ikrimah, tafsir dari Ibnu Katsir, dan langsung Rasul dari Jalur Jabir bin Abdillah. Masih ada dari tafsir Qatadah dan tafsir dari tafsir-tafsir yang lain. Tapi kita sudah kehilangan waktu, maka kami cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bersihkan diri, jauhkan kemusyrikan, tegakkan tauhid, perbanyak amal saleh, dan tegakkan yang disebut dengan akhlakul karimah. Itulah yang disebut dengan tazakka, orang yang mensucikan diri. Dengan sebuah kesimpulan, setiap orang yang bersyahadat dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, dia akan dijamin surga. Dialah yang tazakka, meskipun dosa sepenuh bumi dan langit, dia akan tetap dibersihkan oleh Allah. Dan siapapun yang tidak pernah mengucapkan kalimat syahadat, tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan amal sepenuh bumi dan langit, dia sia-sia, dia tetap kotor dan tempatnya tetap dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.